Nah, coba Rud, ini Rud. Ini. Nah, ini saya sedang di Burma nih tahun 91. Ini suku Padong. Kalau ini sedang naik sepeda dari yang paling resminya sih dari Kuala Lumpur sampai Bangkok. Walaupun sebenarnya ke Singapura dulu, terus pulangnya naik taksi ke Kuala Lumpur, lalu ke Bangkok 50 hari. Ini di bisa close up belum? Ini di YouTube boleh kan nih? Ada yang begini? Nggak boleh? Enggak, ketara Pak. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ini di Soe nih, Nusa Tenggara Timur. Ini di Golden Temple nih di Amritsar, India. Nah, ini yang paling menarik, ini di pedalaman segitiga emas nih. Wah, ini saya dijamu nasi ketan, tuak, mabuk, minum tuak. Nah, sahabat Golagong TV, saya tadi menunjukkan beberapa foto ketika saya muda ya, tahun 94 ke bawah. Jadi 94 ke bawah saya senang traveling pada saat masih bujangan. Nah, how to be a travel writer. Jadi bagaimana sih untuk menjadi seorang pejalan atau seorang traveler? Tentu yang pertama itu harus sehat. Ya, sehat. Kemudian tentu berwawasan luas, minimal menguasai satu bahasa Inggris, walaupun cuma conversation ya, karena di dalam perjalanan tidak akan ditanya grammar. Jadi saya juga terbatas bahasa Inggrisnya. Ketiga apa? Ketiga kita harus banyak membaca terutama sosiologi, antropologi, supaya nanti kita masuk ke satu negara itu kita bisa minimal kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak usah menguasai secara keseluruhan, tapi kita minimal tahu lah. Kemudian apalagi kita memiliki ilmu pengetahuan jurnalistik terutama, karena dari travel writer produknya tentu travel writing ya. Jadi kita harus menguasai ilmu jurnalistik. Yang paling sederhana adalah unsur berita dan nilai berita. Unsur berita itu sudah tahu ya, 5W1H. Kalau untuk nilai berita, CUP tadi, consequences, human interest, timeline, proximity, public figure. Nah, dengan ilmu itu kita juga harus banyak membaca buku sastra supaya kita ketika berjalan kita siap menghadapi segala tantangan. Jangan lupa paspor. Zaman dulu tahun 94 ke bawah, paspor tetap, tapi yang membedakan tidak ada internet, menjadi lebih repot. Kamera juga sekarang lebih mudah ya. Nah, selain paspor apalagi uang. Tentu uang harus. Kecuali kalau kamu mau jadi peminta-minta. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu menulis. Nah, menurut. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana saya memperoleh uang sambil jalan-jalan. Oke. Saya duduk sini ya. Nah, waktu kecil saya bercita-cita ingin keliling dunia gara-gara membaca bukunya. 80 hari keliling dunia, yang menulis adalah Julius Verne ya. Nih, kemudian mulailah saya menempa diri sehat ya. Mulailah berlatih naik sepeda. Kata bapak sebelum keluar negeri harus jalan-jalan dulu di Banten. SMA kelas 1 saya mulai ke Jawa Barat, keliling Jawa Barat, naik ke beberapa gunung, walaupun tidak ke puncaknya ya, minimal ke kaki gunungnya lah, karena dengan kondisi tangan saya satu, Papandayan, Ciremai. Kalau gunung gede berhasil saya naik ke atas karena disediakan jalannya mudah ya. Nah, waktu SMA kelas 2 mulai saya sampai Jawa Bali. Itu SMA kelas 2, kelas 3 Jawa Bali selesai. Nah, kuliah saya memang tidak begitu serius kuliah. Saya memilih mundur. Saya kuliah di Fakultas Sastra 4, memilih mundur tahun 85 pertengahan, jadi 2,5 tahun saya kuliah. Kemudian saya keliling Indonesia selama 2 tahun. Nah, setiap traveling hasilnya tentu 1 puisi, 2 travel novel. Ini Berada Siroy, novel pertama saya hasil dari traveling. Tadi apa? Puisi, novel, tulisan catatan perjalanan. Tulisan catatan perjalanan. Keempat itu apa? 3
keempatnya apa ya? Esai. Nah, saya akan berbicara tentang bagaimana sih caranya mendapatkan uang saat melakukan perjalanan. Yang paling mudah sekarang adalah dengan dunia internet ini. Kalau zaman saya cuman tadi itu puisi, novel, sama catatan perjalanan. Saya kirim dari perjalanan ya, dan nggak ada internet. Mahalnya luar biasa nyetak. Jadi saya nyetak, lalu kemudian dikirimkan ke Indonesia lewat email Express Mail Service. Mahalnya luar biasa. Bisa honor saya waktu itu $200, berarti 2 jutaan. Ongkos pengirimannya sekitar 200-300 ribu dengan foto-fotonya itu. Nah, bagaimana sih untuk menjadi seorang travel writer di mana produknya adalah catatan perjalanan? Nah, ketika saya keliling Indonesia, saya sedikit menghasilkan catatan perjalanan karena saat itu sulit sekali mengirim tulisan, jadi harus pulang ke rumah, diketik, lalu fotonya dicetak, jadi agak sulit. Tapi saya berhasil menulis tadi ya, novel Balada Siroy. Nah, beberapa catatan perjalanan dibuat di majalah Hai. Tapi ketika tahun 90 sampai 94, saya berhasil keliling Asia, 7 negara Asia. Nah, ini saya berhasil menulis catatan perjalanan Asia, dimuat dulu bersambung di majalah Anita Cemerlang sepanjang tahun 90 sampai 92. Dan menurut para pembaca dan staf redaksi, Ben Sleo terutama, tulisan saya ini nomor 1 pollingnya. Jadi mengangkat oplah Anita Cemerlang. Jadi selama di luar negeri 2 tahun saya nggak pulang-pulang, dibiayai oleh majalah Anita Cemerlang. Nah, bagaimana sih untuk bisa menulis catatan perjalanan? Pertama kita harus paham dulu apa itu catatan perjalanan. Nggak boleh kita menulis, bukan nggak boleh, rasanya kurang asik lah kalau menulis catatan perjalanan itu kita nulisnya di rumah. Jadi yang paling asik itu menulis catatan perjalanan di perjalanan, sedang traveling. Saya melakukan itu sehingga misalnya begini, saya sekarang sedang berada di Singapura tanggal sekian. Jadi jarak pemuatannya paling seminggu, sehingga orang tahu bahwa saya lagi ada di luar. Mungkin ketika kalian membaca tulisan saya sudah berpindah kota. Nah, seperti itu. Jadi harus sedang melakukan perjalanan. Kedua, harus memunculkan keringat, debu, ransel. Misalnya saya sebut ini hijau ya, saya jadi biru susah. Saya sebut ini blue ransel. Jadi kusandang blue ransel. Jadi saya punya teman imajiner, sehingga pembaca merasakan sekali bagaimana saya berkawan ketika rindu, kesepian gitu ya. Nah, hal menarik lain lagi untuk travel writing, saya akan coba pandu ya. Nih, misalnya catatan perjalanan. Kenapa harus traveling? Karena traveling itu bisa kita mempelajari tentang arti kata rindu, selain tadi kebudayaan, selain tadi filosofi ya. Nah, terus melakukan aktivitas perjalanan. Jadi kalau kita datang ke sebuah kota, tentu kita harus paham how to get there. Jadi bagaimana kita datang ke sana. How to sleep. Jadi ketika kita datang ke sebuah kota, di mana tidurnya? Di masjid, di hotel backpacker, hostel, motel jangan. Asrama, dormitory bed, misalnya satu kamar bisa 10-8 orang. Saya sering sekali di sana. Kemudian setelah datang di sana, tidurnya sudah, how to eat, kulinernya. How to get there. Naik pesawat kah, kereta api, lifton, motor, truk, kapal laut. How to sleep, hotelnya yang murah meriah atau yang mahal atau mau gratisan. Di beberapa negara sekarang nggak bisa lagi tidur di stasiun. Di Indonesia juga agak sulit, tapi masjid masih bisa lah. How to eat, kuliner ya. Jadi kita harus paham kalau mau cari makanan-makanan yang biasa saja, enggak misalnya orang Islam nggak ada babinya, kita cari di sekitar masjid misalnya. How to pray, how to apalagi ya, bagaimana kita city tournya, how to enjoy the journey di dalam kotanya, city tournya. Nah itu dia, ada 5 berarti ya. Saya ulang lagi ya, how to get there, how to sleep, how to eat, how to pray, how to shop. Satu lagi, 5, jadi 6. Sama apakah ada daerah-daerah menarik di kota itu. Nah,
kita sampaikan itu, kita tuliskan ke orang-orang, sehingga pembaca akan tertarik untuk datang ke kota itu. Jadi kita memberikan satu panduan ke mereka. Dan di dalam 6 unsur tadi, ada filosofi, ada fashion, ada art street misalnya, ada sosiologi, ada antropologi, ada religi, ada time management. Jadi kita bisa mengatur waktu. Ada apa lagi? Filosofi sudah tadi. Ada toleransi, ada toleran. Jadi ada keberagaman. Bagaimana kita bisa berbaur ya, transportasi. Nah, semua itu disampaikan ke pembaca sehingga kita bisa memberikan ilmu ke mereka. Nah, di dalam perjalanan itu tadi ya, tadi saya sudah ini oleh majalah Anita Cemerlang, diterbitkan oleh Puspa Suara, Eka Budianta dan Hikmat Kurnia memfasilitasi ini. Setelah terbit buku ini dicetak ulang oleh Salamadani dari Gra Maksimalis, kalau nggak salah ini Gradia kalau nggak salah ya. Jadi ini cetakan keduanya diubah jadi Journey. Lalu cetakan ketiganya masih penerbit yang sama, Salamadani, The Gong Traveling. Jadi ada 3. Saya harus menyapa dulu ya. Halo Mas, sorry ya lagi syuting ya, buat vlog. Itu yang benerin komputer. Siapa nama kamu tuh? Mas Berli. Mas Berli. Thank you Mas Berli ya. Nih apa teknisi keluarga ini. Ini yang terakhir. Kemudian saya punya buku How to be a Travel Writer. Di sini ada nih, sekaligus dengan travel writingnya. Ini yang nerbitin Kepustakaan Populer Gramedia. Bisa dicari. Nah, ini buku travel writing lagi. Saya dengan istri mengelilingi 8 negara Asia sambil menyulut gempa literasi di Asia. Bukunya Honeymoon ala Backpacker. Yang terbit ini penerbit Malaysia, Pelangi Indonesia dan Pelangi Malaysia. Nah, begitu caranya untuk bisa mengongkosi perjalanan kita. Nah, di era digital ini sekarang nambah. Oke ya, ada travel foto, travel blogger. Jadi dengan dunia internet ini semuanya menjadi lebih mudah. Tokoh-tokohnya siapa? Tokoh-tokohnya Trinity, Kaunang, siapa ya lupa. Kaunang tuh ya depannya. Ada teman-teman backpacker Indonesia. Nah, jadi mereka bisa Suyatno atau Lost Packer juga itu luar biasa. Ada Agustinus Wibowo. Ini yang paling hebat nih, Agustinus Wibowo. Katanya si Agustinus Wibowo pernah datang ke Rumah Dunia, ke sini bertemu saya, terinspirasi dari catatan perjalanan saya. Memang catatan perjalanan Agustinus Wibowo katakanlah senafas dengan saya karena memang bergelut di dalamnya, tidak sekadar sightseeing. Jadi memang saya benar-benar terlibat, termasuk di foto-fotonya ini. Bayangin, saya naik sepeda saat sejengkal demi jengkal. Jadi di satu negara itu saya bisa 3 bulan, 6 bulan, bukan sehari 2 hari. Sehingga 2 tahun saya hanya sanggup menyelesaikan 7 negara. Sampai sekarang sih saya sudah berhasil, alhamdulillah sudah 20 negara. Jadi pesan saya sekarang, travel writing itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Memang tantangannya di dalamnya jarang sekali dimasuki ruhnya. Agustinus Wibowo berhasil, Trinity berhasil. Nah, jadi harus ada ruhnya. Caranya bagaimana? Nah, kita harus menjadikan traveling ini menjadi sesuatu yang bukan traveling biasa. Kita harus bergelut di dalamnya, tidur di rumah penduduk, kalau perlu get lost ya, jalan kaki. Kalau perlu, saya pernah di Singapura duduk, rambut saya gondrong, duduk aja. Duduk, tiba-tiba ada sekitar 5 polisi berseragam biru tua datang ke saya. Nggak ngomong banyak, cuman mana paspornya? Anda sedang apa di sini? Saya bilang nunggu teman-teman belanja. Kalau paspornya ada, it's okay. Cuman dia bilang bisa pindah nggak? Karena orang-orang terganggu. Oke, pindah ke kafe saya. Jadi memang begitu. Tidak perlu dibawa ke kantor polisi. Artinya di luar negeri sekarang ketat sekali, tidak seperti dulu. Jadi jangan sembarangan tidak membawa paspor keluar hotel. Ya. Nah, sekian dari saya tentang travel writer atau travel produknya travel writing. Mudah-mudahan ini menyemangati. Traveling adalah salah satu cara memaknai rindu. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Selamat Lebaran. Lupa saya. Ini hari Sabtu tanggal 23 ya? 23 Mei 2020.
untuk dokumentasi di masa depan, COVID di Indonesia menembus 25.000 kalau nggak salah. 20.000. Yang meninggalnya 2.000-an, yang sembuhnya 4.000-an. Jadi besok Lebaran tanggal 25 Mei 2020. 24 Mei, hari Minggu besok ya, 24 Mei 2020 atau Hijriahnya 1441 Hijriah. Jadi 1 Syawal besok ya. 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa saling memaafkan, makan ketupatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.